Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video ini bagi kelas 6 magang. Nah, baik, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Langsung saja kita memperjelas lagi tentang mata kuliah manajemen risiko ya. Nah, di sini ada klasifikasi risiko. Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara tergantung dari tujuan kita. Setidaknya di sini ada 4 ya cara mengkategorikan risiko, yaitu menurut sumbernya, sifatnya, dampaknya, dan cara menanggulanginya. Nah, di sini yang pertama itu menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko itu dapat dibedakan sebagai berikut: risiko bisnis, risiko non-bisnis, dan risiko keuangan. Risiko bisnis adalah exposure yang mengakibatkan kerugian risiko yang muncul akibat kegagalan perusahaan dalam memilih strategi memaksimalkan laba atau nilai ya bagi pemangku kepentingan perusahaan. Sebagai misal ya, exposure biaya yang terlalu tinggi dari pemasaran produk baru untuk mendongkrak penjualan, exposure volume pekerjaan yang terlalu tinggi sehingga rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan penurunan produktivitas pegawai dan sebagainya. Nah, itu adalah risiko bisnis. Kemudian risiko non-bisnis yaitu exposure yang mengakibatkan kerugian akibat ketidaksesuaian kondisi politik, sosial, ekonomi terhadap kondisi bisnis perusahaan. Misalnya, kebijakan peningkatan perpajakan impor yang berpotensi meningkatkan risiko kerugian penjualan bagi produksi yang berkandungan impor tinggi. Kemudian risiko keuangan yaitu adalah exposure yang mengakibatkan kerugian finansial secara langsung terhadap aset atau liabilitas institusi. Pada umumnya risiko keuangan meningkat akibat adanya ketidakstabilan atau kerugian di pasar keuangan yang disebabkan oleh adanya pergerakan harga saham, mata uang, tingkat bunga, atau faktor lainnya. Nah, di sini adalah risiko menurut sifatnya dapat dibedakan dalam berikut ini. Yang pertama itu risiko murni, yaitu risiko yang terjadi tanpa disengaja, di mana kemungkinan kerugiannya ada namun kemungkinan keuntungannya tidak. Ada beberapa contoh, misalnya risiko terjadinya kebakaran rumah, bencana alam, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian risiko yang dapat ditimbulkan oleh yang pihak tertentu agar terjadi ketidakpastian memberikan keuntungan di dalam terkandung ketidakpastian tinggi. Misalnya adalah risiko turunnya harga saham atau nilai tukar bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Secara keseluruhan, masyarakat tidak dirugikan oleh adanya risiko spekulatif ini. Nah, kemudian di sini menurut kondisi terjadinya risiko, risiko dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Misalnya ketika masyarakat semakin sadar manfaat uang, maka mereka semakin mampu melakukan perhitungan dalam hutang piutang. Ternyata keberanian dalam menunda pembayaran utang. Nah, di sini yang keduanya risiko statis, yaitu risiko yang muncul dalam kondisi tertentu yang jarang sekali berubah. Karakteristiknya tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Contohnya adalah risiko kesehatan yang muncul di hari tua atau risiko terkena petir yang muncul pada iklim tertentu. Kemudian menurut cakupan dampaknya risiko dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama risiko sistematik, yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Meskipun awalnya risiko terjadi pada suatu perusahaan, namun dampak risiko ini dapat dirasakan oleh perusahaan lain yang sejenis industri maupun perekonomian. Kemudian di sini ada risiko non sistematik, yaitu risiko yang berhubungan dengan penurunan nilai aset atau perusahaan tertentu, misalnya risiko pencurian dan risiko kegagalan teknologi. Risiko non sistematik ini dapat dikurangi dengan cara diversifikasi, misalnya untuk mengurangi risiko pencurian dapat dilakukan penyimpangan barang di berbagai tempat atau kondisi sebagian risiko ini dapat direduksi ya. Nah, kemudian di sini ada menurut cara menanggulinya risiko dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi sehingga
menjadi apa ya, gimana ya? Jadi si jadi si perusahaan itu nanti akan ditanggung oleh asuransi dengan cara membayar ya premi asuransi. Nah, kemudian di sini ada apa ya ini? Risiko yang dapat dihilangkan atau risiko yang dapat dikelola oleh perusahaan sendiri. Pada umumnya perusahaan mau menanggung risiko yang relatif kecil atau sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan ya mengenai tentang risiko ya sebagai pengantar dari manajemen risiko. Nanti lebih jelasnya kita bahas atau diskusi di kelas ya dalam pertemuan offline. Semoga teman-teman dapat dipahami sedikitnya, nanti tinggal dibaca aja dalam PowerPoint ya, dibaca ulang lagi. Semoga teman-teman dapat dipahami tentang materi yang saya sampaikan tentang risiko ya. Jadi mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas atau videonya yang kurang sempurna, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sampai bertemu lagi di pertemuan offline ya yang akan datang. Nah, diharapkan untuk kelompok dapat dibagi secepatnya dan kita diskusi tentang materi manajemen risiko. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.